Selamat sore Pung. Jadi kami di sini mau mewawancarai tentang pertanyaan agama kami. Jadi yang pertama itu kami mau bertanya bagaimana masa awal PDKT atau pacaran Opung dulu sama Opung Doli. Oh, pertama sekali aku pulang kampung. Jadi dititip orang tuanya belanja dia. Jadi ngantar belanja ini aku ke rumahnya waktu di Ikip Jalan Merbau. Jadi kami dulu kos di apa? Aku di Jalan Skip, dia di pabrik tenun. Jadi karena dikirim orang tuanya, bapaknya kiriman belanja dia dari kampung, aku antar ke pabrik tenun. Jadi disitulah pertemuan kami, kenalan lah kami kan. Ya udah, tanya jawab lah gitu kan. Di mana tinggalnya, siapa namanya, baru apa gitu kan. Ya, ya semualah saya jelaskan. Disitulah perkenalan pertama. Oh. Terus yang kedua, apa ada perubahan setelah Opung sebelum berpacaran sama sesudah Oh, berpacaran? banyak sekali lah. Kalau dulu kan yang manis-manisnya aja yang nampak. Kalau sekarang baru dinampaknya semua unek-uneknya gitu. Yang nggak disukai pun ya banyak, tapi ya namanya udah suami istri kan nggak bisa karena nggak suka awak cuman enaknya aja yang nggak enaknya dibuang kan gitu kan. Ya, banyak lah suka dukanya gitu, lebih banyak dukanya daripada sukanya. Nah, Pertanyaan ketiga Pung, apa prinsip Opung sebelum menikah dengan Opung Doli? prinsip ya membentuk keluarga ya, gimana lah ya tapi jauh dari pikiran awal gitu kan. Jadi kita itu dikenalkan dengan orang, sesudah kita pacaran dikenalkan dengan orang tua ya, datang orang tua kedua belah pihak, oke. Ya tapi sebelum jadi pestanya sudah banyak kali yang tantangan gitu, jadi udah sempat mau putus biarpun sudah sampai sama orang tua, saking itulah. Jadi ya kita namanya ya udah sampai sama orang tua, kita hargai. Apa nanti kan kalau jadi kita kan malu orang tua, tapi kan kalau memang dari awal gitu kan banyak kali suka dukanya, sempat kita mau pisah lagi gitu. Jadi karena kami dulu udah pacaran 2 tahun, pisah lagi 2 tahun, baru balik lagi. Tapi sesudah berembuk sampai ke orang tua, mau pisah lagi gitu. Banyak suka dukanya. Pertanyaan keempat Pung, apa yang membuat Opung Doli atau Opung Boru tertarik kepada Opung Doli sampai ke jenjang yang lebih serius itu? Oh, aku sebenarnya tertarik sama dia. Gimana lah ya aku bilang ya. Ya karena memang dia udah suka sama aku. Jadi ya sebenarnya ada 2 orang ini dulu sampai berantem tumbuk-tumbukan di meja kayak gini. Sama-sama orang, sebenarnya sama dia kan udah putus. Aku pacaran sama orang kan ya, datang orang itu berdua nggak tahu. Kami udah janji mau pergi jalan-jalan gitu kan. Karena datang dia si Opung ini, ya kok datang lagi gitu kan. Ya berantem orang itu 2. Kita buktikan layak katanya, sama layak apa sama saya katanya. Oh, udah bubar, enggak bubar lah, nggak jadi lagi kan gitu. Jadi ya tapi karena memang itulah jodoh itu sebenarnya. Kalau gimana lah aku bilang ya, kalau memang hatiku nggak full 100% sama dia, sama yang ini, tapi karena itu pun udah berembuk kami semua, udah sampai sama keluarga semua kan mau pesta di Balige, potong kerbau gitu. Datang lagi dia tiba-tiba, berantem habis kan gitu. Ya akhirnya udah jodoh ya yang sama dia, tapi kalau memang pilihannya bukan dia gitu, itu kita nggak bisa bilang kalau memang udah jodoh itu. Terus Pung, yang kelima pertanyaan Pung, apa komitmen yang dipegang Opung sehingga bisa bersama sampai sekarang? Oh ya, kita itu karena saya satu-satunya anak mamaku, bapakku. Jadi kalau memang besarnya gelombang yang saya lalui selama bertahan dengan dia, memang sering kami mau pisah. Tapi kan kujaga harga diriku, kujaga harga diri mamaku sama bapakku. Kalau sempat aku nanti pisah dengan ini, gimana nanti bapakku sama mamaku, malunya. Cuman itu aja. Kalau memang gelombang hidup itu banyak
banyak lah, karena memang nggak seenak yang kita bayangkan gitu. Nggak bisa kita buat yang di hati kita itu harus kita terapkan sama dia, nggak boleh. Kita harus apalah, kita ikutilah harusnya gitu, nggak boleh ya maunya gini lah, tapi kan kalau memang udah bertentangan sama apa kan nggak bisa, terpaksa kita jalani gitu, biarpun hati kita luluh tapi harus kita jalani. Baru sejauh mana fase pacaran itu memberikan efek positif, kayak ada efek positif dari pacaran itu setelah sama Opung Boru, efek positifnya lah yang bagus-bagusnya. Ya efek positifnya memang ya pertama-tamanya ya dia baik-baik gitu, itulah ya positifnya. Prinsip awal kan karena baiknya, karena memang dari dia apa kan dulu kan dia wartawan, jadi dia selalu di lapangan, jadi di lapangan itu kan semua ada dilihat dia gitu kan. Jadi ya positifnya ya kita ambil aja positifnya. Ya kalau kita ambil negatifnya nanti ya dia kadang pulang jam 4 lah, kadang nggak pulang lah, kadang yang ini lah gitu. Jadi kita sering gitu tertekan batin gitu. Ya positifnya ya kita ambil aja positifnya. Macam mana di luar sana dia, ya di luar dia punya orang, ya di dalam dia punya saya, suami saya gitu. Itulah positifnya. Ya makanya kalau ini yang berkeluarga ini, makanya dibilang kan kalau di luar kita ya itu milik orang, ya di rumah dia ya milik kita gitu. Nggak bisa kita terapkan harus karena udah suami saya dia di sana lihat dengan orang, dengan cewek-cewek gitu, mana bisa langsung dilabrak, ya harus dijalani gitu, kita selami gitu, biarpun udah tahu kita ya tetap harus bersabar gitu. Yang kelima pertanyaannya Opung, apa komitmen yang Opung pegang sampai bisa bersama sama Opung Doli sampai menua sekarang? Ya komitmen saya ya itulah satu-satunya, mempertahankan keluarga ini gitu, karena malu saya ke keluarga ini retak gitu. Jangan sempat jadi bahan pembicaraan orang, itu aja. Yang keenam Opung, bagaimana cara mendidik anak atau bagaimana pola pendidikan yang Opung berikan kepada anak Opung? Oh, pendidikan, cara mendidik anak, memang kami selama ini biarpun kami berduit selama ini, aku sekarang miskin ya. Kalau dulu banyak uangku, tapi sekarang aku miskin kali aku sekarang. Jadi kalau dulu pula, tapi biarpun itu anak satu-satunya mamanya ini, gak pernah itu kubebaskan kemana-mana, tapi tidak pernah kurang jajannya itu. Baru-baru buka lah Olimpia Pelajar, pertama sekali buka Olimpia Pelajar tahun 80 ya, bawa ke sana semua peralatan sekolah, bawa keranjang, aku duduk di pojok itu, dia bawa keranjang, semua perlengkapan sekolah dia sendiri ambil. Tapi kalau untuk perlengkapan sekolah dia nggak pernah itu kurang, tapi kalau jajannya jangan sempat berlebihan gitu. Jangan sampai dia tahu bahwa orang tua itu yang punya duit, karena nasib dia kan kita belum tentu tahu, karena nasib orang tua itu belum tentu sama dengan anak itu. Jadi itulah prinsip saya dengan dia, jangan sempat tahu dia bahwa kita punya duit gitu. Tapi kalau memang kebutuhan dia jangan sempat kurang. Itu jangan sempat nanti pula makan mie sup kawannya dia nggak bisa makan mie sup kan gitu. Ya akhirnya kan jadi jahat otaknya, jadi bisa dia jadi mengambil uang orang tua kan gitu. Itulah cara pendidikan saya dengan dia ya. Terus Pung, ada pertanyaan lain Pung, bagaimana pandangan Opung atas kehadiran anak-anak di dalam keluarga? Macam mana? Kayak pandangan Opung kayak mana pandangan Opung waktu Mamat lahir kayak gitu, ada hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Ya jelas lah, sangat bangga lah, sangat bahagia gitu, karena udah dapat yang diimpikan kan gitu kan. Ya namanya dapat anak itu, siapa saja pun kurasa dalam keluarga itu kalau menanti kelahiran anak ini kan bahagia gitu ya. Pada saat itu ya macam mana pun tetap kita bahagia. Soal nanti mengurusnya, membesarkannya, ya itu kan tergantung dilihat di situ gitu kan, entah gimana caranya membesarkan dia gitu. Karena di kita kerja, jadi
si bapak kerja. Kalau kita nggak kerja, macam mana melanjutkan kehidupan keluarga ini? Padahal ngejaga dia nggak ada. Terpaksa kita titip sama orang kan gitu. Jadi kadang kita sering menangis melihat dia. Kita antarkan nasinya kayak gini ke orang sama susunya. Kita pulang dari kerjaan kadang gitu kan. Nasi itu sesendok pun enggak kurang. Kadang sampai lemas lagi tuh. Kasihan kali nangis awak. Tapi nanti kalau enggak kerja, sedangkan kerja pun ngos-ngosan. Bukan kayak sekarang yang gampang seluruhnya kan. Kalau dulu kami desa Majung besar itu. Jadi kalaupun kami kan udah di sini dulu, ini rumahku pertama. Karena udah di baliknya ini. Rumah sana menghadap gang, dibalikkanlah sekarang ini kan. Jadi ini batasnya ke sana. Rumah lama tetap ke sana, rumah baru ke sini. Jadi ya kalau pikirlah jam 7 awak pergi kerja, jam 7 pulang sore gitu. Pulang awak sore awak jemputlah dia dari tempat penitipan gitu kan. Awak lihat susunya pun enggak kurang, nasinya pun enggak kurang, udah lemas dia kayak gitu kan. Jadi kita nangis kadang melihat dia. Jadi tapi kalau kita enggak kerja mau makan apa? Macam mana kelanjutan hidup gitu, ya terpaksa ya dijalani lah. Itulah caranya apa untuk memang kita bangga punya anak itu, tapi sesudah kita terima anak itu, perjuangan membesarkannya inilah gimana ya. Kita dulu nggak mampu menggaji pembantu, karena gaji guru pun dulu pertama penempatan cuma 287.000 loh. Makanya dulu guru banyak cabut karena nggak mampu memakai yang 287. Baru-baru pengangkatan lah itu. Sarjana itu loh, sarjana muda. 287.000 lah gaji pertama. Macam mana? Jadi terpaksa ya kita tarungi lah gitu, kita jalani lah, kita lalui lah semua. Tapi kalau memang kita pikir-pikir memang sedih. Itulah ya, kita titip sama orang, anak kita tersiksa, kita nggak kerja, kelanjutan kehidupan kita gimana gitu. Jadi memang kayak gitulah perjuangan untuk membesarkan anak. Itulah. Baru pertanyaan ke-8 itu, apakah Upung yakin bahwa menjadi seorang ibu itu adalah panggilan atau utusan dari Allah? Kayak mana bilangnya? Jadi seorang ibu itu dia Opung yakin itu udah dari Tuhan gitu. Berarti utusan kayak pemberian dari Tuhan. Ya, jelas. Karena itu semua suka duka itu, berkat itu semua kita ya terima dari Tuhan. Karena Tuhan itu semua tahu itu apa yang mau terjadi sama kita kan gitu. Jadi sebelum pun kita kerjakan Tuhan udah tahu. Gitu. Jadi memang itu ya memang berkat itu. Berkat dari Tuhan. Apapun yang kita terima itu semua berkat dari Tuhan. Mau susah mau senang itu udah memang Tuhan udah tahu gitu. Baru yang terakhir itu, apa pesan Opung untuk anak-anak muda atau orang yang belum menikah atau yang sedang menjalani hubungan supaya tetap berjalan dengan baik? Jadi pertama sekali saya pesan, itu terakhir. Iya. No. Jadi kok sedikit kali? Alamak, berapa jam kalian di sini kok cuma itu ajanya? Jadi pesan Opung yang pertama, selaku kalian anak didik, bagus-baguslah, belajarlah, timbahlah ilmu itu. Karena macam mana pun keadaan orang tua sekarang, keadaan orang tua kalian masing-masing, biarpun mampu, biar kaya, biar miskin, itu kita belum tahu nanti macam mana nasib kita. Karena nasib orang tua itu belum tentu sama dengan nasib anak-anak kan gitu. Jadi berusahalah kalian sekarang, biarpun sesukses manapun sekarang orang tua kalian itu bukan milik kalian. Gak, sebatas anak. Karena bukan kalian aja anaknya. Kalau kayak aku, anakku satu sama semua sama dia kan gitu. Jadi namanya harta. Biarpun semanapun harta itu, kalau sempat ada 2-3 anak orang, tetapi itu nanti ada lebih banyak ke sini pun salah. Nggak adil kan? Lebih banyak ke sini pun nggak adil. Apalagi zaman sekarang ini selalunya harus bagi rata kan gitu. Jadi tapi kalau memang ada sama kalian berhasil, kalian sukses, gak mengharapkan itu orang tua itu, biarkan aja. Jadi kayak aku selama ini, makanya aku bilang kalau sama anak itu jangan dikasih umpan.
harus kasih pancing. Jadi biar dia yang cari makanannya gitu, ikannya gitu. Jadi kalau umpannya ya berapa lama habisnya itu kan. Tapi kalau pancing kita kasih, ya kapan saja pun dia dicari sama dia gitu. Jadi ya itulah pertama ya. Jadi kedua, selaku kalian anak sekolah, muda-mudi, biarpun kalian pacaran, tetap jaga batas ya. Jangan sampai, karena memang ini laki-laki ini buayanya ini. Semua laki-laki buaya, gak ada buaya menolak bangkai. Jadi kalian perempuan itu yang harus hati-hati. Apapun dibilang dimingin-mingin ini, ginilah kau, nanti ku bikin kau gini, gak ada itu. Manis-manis di mulutnya itu semua. Jadi makanya kita harus pintar-pintar sebagai perempuan. Kita semua yang batasi diri. Apapun kata mereka, kita yang menjaga diri kita. Kalau udah sempat kalian ternoda, ya segampang itu kau rupanya kata ditinggalkan, bukannya dilanjutkan gitu. Perempuan murahannya kau. Berarti sedangkan sama aku udah kau buat kayak gitu, nanti kemana sama orang kan gitu kan. Itu penilaian orang itu. Memang waktu berkawan gini manis sekali, yang macam mana lah, yang gini lah, yang itu loh. Tapi sesudah dapat, dibuang kayak sampah, Jadi makanya kalian muda-mudi itu harus pintar, gak bisa aku baca, harus pintar jaga diri. Rina, suku Jo. Udah datang Sintua. Bah, udah biar aja masuk. Itunya kan. Jadi pintar-pintar lagi dan jaga diri ya. Jangan sempat salah langkah. Kalau udah kalian salah langkah, nggak ada lagi harga diri kalian, nggak ada arti kalian. Lebih baguslah sampai itu. Karena kemana pun kalian nanti nggak ada lagi arti kalian. Jadi selaku kalian perempuan harus jaga diri, batasi perkawanan. Lagian kalaupun kalian berkawan, nggak usah pada lengket-lengket kayak gini, nggak usah, biarkan aja biasa-biasa saja, gitu. Jadi nggak ada artinya karena memang nanti kalau udah kayak gini-gini kalian kayak gitu, kok semua NHKBP kami dulu kan kayak gitu, semua dikawani, dibilang namanya katanya gitu, kayak gini-gini sama laki-laki itu. Yang sana menilai, biarpun dibuat orang kayak gini, menilai yang sana, perempuan murahannya itu, bla bla bla, gitu dia. Orang itu berbisik di luar. Jadi kalian harus pintar-pintar menjaga diri. Jangan, nggak usah pala kayak gitu-gitu. Biasa saja, kawani semua. Biarpun dapat pacaran ini dengan ini, nggak usah, kawani aja semua, nggak pala diapakan kali kan gitu. Nah udahlah, itulah kedua ya. Jadi ketiga, nanti pun kalau udah tamat kalian sekolah, saling mengingatlah, jangan lupa hargai orang tua kalian gitu. Jangan ya dimanapun kalian nanti berada, dihubungi orang tua itu. Udah kerja pun kalian nanti, bukan uang kalian itu yang penting, dihubungi, mak sehat mak gitu kan. Karena kan kita suntuk gitu kan, bukan orang tua itu bukan harus duit, enggak, bukan harus duit. Yang penting dihargai, dihubungi gitu. Jadi apalagi Ona? Udah. Jadi gitulah ya. Jadi mudah-mudahan lah kalian nanti semua sukses. Jadi kalaupun kalian nanti udah berhasil, kalian semua ingat opung selagi masih hidup. Ya. Gitu. Jadi itulah kurasa ya. Terima kasih sesuatu yang sudah diberikan. Ya, oke. Terima kasih buat seluruhnya. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang berhasil, yang berbakti sama orang tua. Jadi panjang umur, sehat-sehat selalu. Oke? Oke. Dah.